Selamat sore Andra. Selamat sore Kak. Selamat sore. Perkenalkan, nama aku Joy Clement Anderson Girsang. Kamu bisa panggil aku dengan sebutan Kak Joy atau Joy juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Aku merupakan mahasiswa dari UPRIDA. Nah, UPRIDA itu kepanjangannya Universitas Kristen Prida Wacana. Gitu. Aku mahasiswa dari psikologi Andra. Nah, sekarang ini pada proses kita kali ini aku akan mewawancara Andra ke depannya, yang dimana nantinya ke depannya aku akan menanyakan nih beberapa pertanyaan yang nantinya juga akan Andra jawab gitu ya Andra ya. Iya. Oke, sebelumnya boleh dong perkenalkan nama Andra dulu. Nama aku Adi Andra Azril Maulana, yang akrab dipanggil Andra Kak. Oke, berarti aku panggilnya memang Andra aja gitu ya? Iya Kak. Oke Andra, sebelumnya gimana nih kabar kamu hari ini gitu, kondisi kamu? Baik banget sih Kak. Soalnya Baik. kan habis lulus SMP, lagi masa transisi kan. Iya. Oh jadi, berarti baru lulus gitu ya dari SMP ya? Iya. Oh berarti memang pengen masuk ke SMA gitu? Iya. Mau ke SMA mana emang? SMA 9 Kak. SMA 9. Iya. Kenapa tuh Andra pengen masuk ke SMA 9? Soalnya di situ kan banyak teman tuh, pada janjian. Sama itu juga favorit juga sih katanya Kak. Iya. Oh jadi karena memang banyak teman, terus juga favorit juga gitu ya, Iya. jadi Andra kayak, ya bisa deh masuk situ gitu ya. Iya Kak. Mudah-mudahan Andra keterima ya untuk masuk situ. Amin, Kak. Kedepannya bisa biar ngumpul lagi gitu bareng teman, terus bisa menempuh pendidikan lebih lanjut lagi gitu ya Andra. Iya Kak. Nah, sebelumnya kan kemarin aku sempat kasih kamu ya inform consent. Oh Nah, iya. itu udah kamu kirim belum ke kakak kamu? Udah, Kakak juga ada tanda tangan Kak. Oh sudah tanda tangan ya. Oke, Andra juga udah baca belum? Udah ada. Udah. Oke. Maka izinkan aku untuk menjelaskan kembali nih isi dari inform consent tersebut, inti-intinya aja gitu ya. Ya, baik Kak. Beberapa aja. Nah, jadi pada kali ini itu kita akan berproses melalui wawancara gitu ya Andra ya. Yang dimana nantinya aku akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Andra, yang dimana juga nanti kedepannya Andra akan menjawab gitu pertanyaan aku. Oke. Nah, aku berharap Andra bisa menjawab pertanyaan aku itu dengan keterbukaan gitu ya. Jadi memang apapun yang Andra pikirkan, apapun yang Andra rasakan, itu Andra feel free aja gitu, ceritakan aja gitu ya. Terus juga informasi yang Andra berikan ke aku gitu melalui jawaban-jawaban yang nantinya Andra berikan itu akan bersifat rahasia, karena kita ini bersifat konfidensial, yang dimana konfidensial ini informasi yang Andra berikan itu akan aku rahasiakan. Tapi dikarenakan ini merupakan tugas, jadinya yang mengetahui informasi ini bukan aku doang, tapi ada asisten dosen sama dosen aku. Ya, dan dimana juga di sini aku ada catatan. Di sini gunanya itu untuk mencatat poin-poin dari jawaban Andra yang kedepannya nantinya untuk melengkapi tugas aku dalam mengobservasi gitu ya Andra ya. Iya Kak. Oke, apakah ada hal lain yang ingin Andra tanyakan sebelum kita melanjutkan sesi pertanyaan? Enggak sih Kak. Nggak ada ya? Ada. Oke, udah siap berarti untuk menjawab? Udah. Sudah ya? Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya Andra ya. Boleh dong Andra perkenalkan diri secara singkat aja gitu. Nama aku Adi Andra Azril Maulana. Panggil aja Andra. Oke, Andra ya berarti ya. Ya. Boleh dong ceritakan sedikit gitu tentang Andra gitu. Apa yang paling Andra sukai selama belajar di bangku SMP? Oh. Saya biasanya sih suka yang pelajaran MTK itu Kak. Andra suka belajar MTK ya? Iya. Kenapa tuh Andra suka MTK? Karena gurunya asik sih Kak. Oh, gurunya asli? Iya, gurunya. Oh. Oke. Bagaimana biasanya Andra menghabiskan waktu luang? Biasanya sepulang sekolah aku tuh main sama teman. Main? Iya, tapi aku atur waktu Kak. Soalnya bantuin kakek juga di rumah. Bantuin kakek? Biasanya bantuin apa tuh Andra? Kayak dagang gitu. Soalnya kita dagang. Saya biasanya belajar sih waktunya malam Kak. Oh, malam ya? Ya dari jam 9 sampai jam 10 mungkin.
Oh, berarti mau malam banget ya? Iya. Kalau malam-malam gitu Andra bisa fokus gitu? Ya bisa sih, soalnya bantuin abang juga. Dibantuin abang ya? Oh, oke oke oke. Em, apa momen paling menyenangkan yang Andra alami gitu selama di bangku SMP? Oh, kan pas itu ada acara bukber tuh sama bukber. teman-teman. Ya itu seru banget kak. Seru banget. Ya, itu Itu paling seru sih. serunya karena apa tuh? Ya ngumpul itu terakhir kalinya kan bulan kemarin, cerita-cerita makan bareng, seru kak. Jadi karena memang di saat bukber itu ngumpul bercerita jadinya lebih bonding gitu ya sama Iya. teman-teman ya. Oke. Em, apakah ada kegiatan ekstrakurikuler yang Andra ikuti? Nggak ada kak, kelas Nggak ada ya? 7 doang. Oh, kelas 7? Iya. Ikut apa tuh? Itu ikut futsal. Oh, futsal, Iya. kelas 7 ya? Kelas 7, futsal gitu ya? Oke, pertanyaan berikutnya itu bagaimana keluarga Andra mendukung Andra nih dalam belajar? Apa yang mereka lakukan untuk membantu Andra dalam proses belajar? Itu sih biasanya abang didik keras. Kayak nih harus selesai nih hari ini, kalau nggak boleh makan gitu. Oh, abang berarti cukup keras juga Iya, ya? cukup bang. Oh, oke. Apakah ada gitu anggota keluarga Andra yang Andra jadikan panutan gitu dalam belajar? Abang sih kak. Abang, Dia- kenapa dia tuh? kayak ngajarin benar-benar tulus banget. Keren dia kak. Ngajarnya tulus tuh gimana tuh? Ya kayak benar-benar ngajarin kayak aku harus bisa gitu. Oh, berarti memang kayak dipantau terus gitu Iya. sama dia ya? Oke. Apakah ada harapan tertentu dari orang tua atau wali kamu gitu, kayak abang kamu atau kakek kamu mengenai prestasi kamu gitu? Bagaimana perasaan Andra tentang harapan tersebut? Ya semoga aja aku bisa sih kak. Tapi kurang tahu juga. Tapi dari keluarga sendiri ada nggak yang Andra tahu harapan dari mereka tante? Kayak abang sih paling. Aku harus bisa jauh lebih baik dari dia. Iya. Jadi memang Andra itu kayak ada motivasi gitu dari abang untuk kayak bisa melebihi abang gitu ya? Iya, gitu Oke. lah. Oke, bagaimana Andra menangani tekanan dari keluarga untuk mencapai prestasi tersebut? Nah itu kan tadi kan kayak abang kan kayak bilang Andra harus bisa melebihi dia nih. Iya. Nah kalau misalkan nih Andra punya ada perasaan tertekan gitu terhadap tuntutan tersebut, apa yang Andra lakukan? Andra lakukan? Kalau itu biasanya sih ya nggak ada sih kak. Enggak ada ya? Nggak Berarti ada. apakah Andra memang nggak merasa tertekan dengan Nggak. tuntutan tersebut? Emang Enggak ya? iya gitu orangnya. Oh, memang Dia kayak ber- udah terbiasa kak. Oke. Memang udah terbiasa gitu ya. Oke. Bagaimana perasaan Andra saat berhasil mendapatkan nilai tinggi atau penghargaan dan bagaimana Andra merayakannya? Itu dulu pas terakhir kelas 7 sih kak. Hmm. Senang banget itu. Habis itu diajak jalan-jalan sama abang. Oh, jalan-jalan ya. Jadi kalau Anda sedang adanya kayak dapat juara atau berprestasi gitu, biasanya memang dirayakannya dengan jalan-jalan Iya. sama Bang berarti ya. Oh, oke. Apakah Andra merasa lebih percaya diri setelah mencapai sesuatu yang baik dan bagaimana pengaruhnya terhadap cara Andra melihat diri Andra sendiri? Gimana lo? Oke. Apakah Andra merasa lebih percaya diri setelah mencapai sesuatu yang baik gitu, kayak prestasi atau apa gitu? Iya, lebih percaya diri kak. Lebih percaya diri ya. Iya. Bagaimana pengaruh dari kepercayaan diri tersebut terhadap cara Andra gitu melihat diri Andra sendiri? Kayak harus lebih semangat belajar gitu kak. Karena Andra melihat dari Andra berprestasi akhirnya makin percaya diri, Iya. terus Andra jadi berpacu gitu ya, kayak oh harus semangat lagi nih belajarnya, harus lebih giat biar nanti makin bisa percaya diri lagi Iya, gitu ya. gitu kak. Oke.
bagaimana perasaan Andra saat tidak mencapai hasil yang diharapkan? Gagal, kecewa banget kak. Kecewa ya? Ya, abang sih yang kecewa. Ya, jadi dia lebih marahin aku gitu. Oh, jadi abang kecewa, kamu juga kecewa gitu Iya. ya? Eh, apa yang biasanya Andra lakuin nih? Kalau misalnya kayak abang kan ada kecewa, terus Andra juga punya perasaan kecewa. Tindakan apa yang Andra lakukan? Biasanya aku belajar lebih giat kak, yang tadinya sejam bisa 3 jam. Hmm, jadi emang Andra melampiaskannya lebih kayak, oh berarti emang aku kurang nih dalam belajarnya, jadi Andra kayak berarti memang jam belajarnya harus ditingkatin lagi gitu ya. Iya. Oke. Apakah Andra pernah merasa kayak pengen menyerah gitu? Pernah sih kak waktu itu, tapi disemangatin lagi sama abang gitu. Iya. Jadi memang pas itu Andra ada kayak niatan untuk menyerah, tapi Iya. memang karena adanya pengaruh dari abang, jadi kayak menyemangati, akhirnya kamu semangat lagi gitu ya? Gitu kak. Oke. Apakah apa yang biasanya memotivasi Andra gitu untuk belajar? Dari abang sih kak. Abang ya memang Iya. ya. Apakah itu keinginan untuk menguasai pelajaran sendiri atau untuk mendapatkan pujian dari abang? Mendapatkan pujian mah. Oh, mendapatkan pujian Iya. ya. Berarti memang pengaruh abang sendiri terhadap Andra itu memang sangat besar Iya, ya. besar banget kak. Ketika Andra mengerjakan tugas, apakah Andra lebih fokus pada menyelesaikan tugas dengan baik atau bagaimana hasil Andra dibandingkan dengan teman-teman? Biasanya sih hasil kak. Hmm. Hasil sama teman-teman gitu. Ya, berarti memang Andra lebih fokusnya kayak bukan terhadap hasil sendiri, tapi Iya. melihat kayak membandingkan gitu sama Iya. hasil teman-teman tuh kayak gimana. Itu harus lebih baik gitu. Oh, oke. Berarti memang jiwanya kompetitif gitu ya. Iya. Bagus. Terus bagaimana perasaan Andra saat melihat teman Andra nih mendapatkan nilai yang lebih tinggi? Cemburu kak. Cemburu. Iya. Tapi dari kecemburuan itu apakah itu akhirnya memotivasi Iya, Andra? memotivasi kan. Memotivasi ya. Oke, berarti Belajar. memang adanya timbul cemburu, lalu tapi cemburu itu malah menjadi memotivasi Motivasi. Andra gitu ya. Iya. Oke. Apakah Andra pernah merasa bahwa Andra harus lebih baik dari orang lain atau merasa puas dengan diri sendiri? Merasa puas kak aku biasanya. Oh, Andra berarti udah merasa puas dengan keadaan Andra gitu ya, Iya. dengan kayak prestasi Andra yang segini, Andra Iya. udah puas gitu ya. Oke. Boleh dong ceritain tentang pengalaman paling berkesan yang membuat Andra merasa sangat bangga selama di SMP. Yang kemarin sih kak pas lulusan kan kayak ada wisuda gitu. Ya itu paling berkesan banget kak. Sedih sih kehilangan teman-teman. Oh, itu jadinya karena memang perpisahan gitu ya, jadi kayak kemungkinan nggak bisa ngeliat lagi, nggak bisa komunikasi sama dia lagi gitu ya, banyak timbul perasaan cemas gitu ya. Apa yang membuat membuat pengalaman tersebut tuh kayak menjadi berarti banget gitu buat Andra? Kenapa lo kak? Kan tadi kan Andra bilang kan jadinya kan kayak sedih gitu kan. Iya. Nah, apa yang membuat pengalaman itu jadi kayak begitu berarti banget sampai Andra bisa sampai sedih gitu? Soalnya kita temenan udah 3 tahun kan. Itu kelasnya nggak diacak kak, kayak merasa sakit banget gitu kehilangan mereka. Walaupun sering berantem juga sih kak. Iya. Oke. Apa pelajaran terbesar yang Andra dapatkan dari pengalaman tersebut? Ulang kak. Tadi kan Andra bilang kan kayak Andra tuh merasa sedih gitu kan karena adanya perpisahan gitu, terus juga meskipun perpisahan itu juga maksud dengan teman-teman Andra yang memang Andra pernah berantem gitu kan. Nah, apa pelajaran terbesar yang Andra dapatkan gitu dari kesedihan itu gitu? Kayak nanti ke SMA mungkin dikurangin kali berantemnya gitu kak, jadi lebih akrab aja gitu. Oke, jadi kayak lebih akrab gitu ya.
Boleh dong Andra diceritakan tentang tantangan terbesar yang Andra hadapi gitu di masa SMP dan bagaimana cara Andra mengatasi masalah tersebut? Waktu itu pas tugas tuh kak. Jadi kayak tugas tuh kalau belum selesai nggak boleh pulang. Iya. Itu tuh kita ngerjain lumayan lama di sekolahan. Akhirnya kerjasama bareng temen, kira bisa kak. Jadi dikarenakan tugas jadi Andra merasa kayak itu sebuah tantangan gitu ya, karena memang nggak bisa pulang akhirnya kan. Jadi di situ timbul ide gitu untuk kerjasama gitu ya. Ya bagaimana tantangan tersebut mempengaruhi cara Andra melihat diri Andra sendiri dan motivasi Andra? Ide teman sendiri sih kak. Ide teman. Jadi memang itu dari ide teman gitu, tapi dari karena adanya ide teman tersebut jadinya Anda juga punya wawasan yang baru gitu ya. Oh kalau mungkin berikutnya kalau ada tugas yang sama juga atau hal yang sama, tantangan yang sama, Anda bisa melakukan hal tersebut gitu dengan kerjasama gitu ya. Oke. Setelah lulus dari SMP nih, apa yang Andra harapkan untuk Andra capai di masa depan? Pengen lebih baik dari masa sekarang kak. Terus pengen dapat ranking terus. Belajar lebih giat. Nggak buat masalah sih kak. Nggak buat masalah ya, ranking juga berprestasi lagi gitu, membanggakan keluarga dan abang tadi terutama ya. Oke. Apakah ada bidang tertentu yang Andra minati untuk pelajaran di SMA atau bahkan karir nanti ke depannya? Mungkin IPS kak. IPS? Iya. Oh. Kenapa tuh Andra suka IPS? Kayak bawa sejarah gitu. Oh Andra suka sejarah? Iya. Oh. Sama berarti aku juga suka sejarah. Iya kak. Apa yang Andra pikirkan tentang cara mencapai tujuan tersebut? Belajar lebih giat mungkin nanti di SMA kak. Oh jadi ya belajar lebih giat gitu. Apakah ada rencana tertentu yang udah Andra buat nih? Ada kak. Belum ada ya, Iya, masih belum ada. kayak kepikiran aja gitu Iya, ya. Oh, nanti masih. mungkin ke depannya bakalan belajar lebih giat gitu ya. Oke, siapa yang paling berpengaruh dalam membantu Andra merencanakan masa depan? Abang kak. Abang. Iya dia doang. Berarti memang abang ini dampaknya sangat besar gitu bagi kehidupan Andra untuk saat ini, terutama dalam hal pendidikan gitu ya. Apakah ada hal lain yang ingin Andra ceritakan gitu tentang motivasi belajar Andra gitu yang belum kita bahas? Nggak ada kak. Oh, jadi memang motivasi yang tadi Andra udah bilang itu memang sudah semua disebutkan gitu ya. Berarti sejauh ini belum ada tambahan gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Andra. Bagaimana Andra melihat peran guru atau teman dalam membantu atau mempengaruhi motivasi belajar Andra? Gurunya itu harus akrab sama muridnya kak. Jadi kayak harus baik dulu gitu, harus mengerti pikiran murid. Itu sih kak motivasi. Tapi dari pengalaman Andra nih, apakah pada realitanya gitu guru tersebut memang akrab gitu sama murid-muridnya atau belum akrab. Memang akrab ya, jadi Andra menemukan itu adalah hal yang positif gitu ya untuk pengembangan diri dari para siswa gitu ya. Oke. Apakah ada yang ingin Andra tambahkan lagi? Nggak ada kak. Nggak ada ya? Baik. Berarti kesimpulannya itu adalah memang pendidikan Andra sejauh ini itu memang sangat-sangat dipengaruhi oleh abang Andra gitu ya? Iya kak. Oke. Dan memang kedepannya juga Andra ingin masuk ke SMA 9 tadi ya, untuk meraih mungkin kayak cita-cita kedepannya juga, itu juga akan ada teman-teman juga dan memang salah satu SMA favorit gitu ya. Oke. Maka dari itu sesi wawancara kita pada kali ini udah selesai Andra. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih juga sama Andra karena sudah mau nih terbuka gitu cerita sama aku, sehingga
melengkapi penugasan juga ke depannya, dan aku bisa mengobservasi Andra gitu. Ini adalah pengalaman yang cukup berarti untuk aku juga, dan aku berharap juga pengalaman ini bukan cuma aku doang yang dapat positifnya, tapi Andra juga dapat pengalaman yang baik gitu ya Andra. Iya, Kak. Terima kasih atas waktunya yang telah Andra berikan. Maka dari itu aku izinkan aku untuk menutup wawancara kita